Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan komputer dan klasifikasi komputer, di mana materi ini akan membahas mengenai tentang sejarah dan generasi-generasi komputer dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, serta beberapa klasifikasi komputer mengenai klasifikasi tentang perkembangan komputer hingga perkembangan hardware dan perkembangan software. Nah, terlebih dahulu, jika Anda menyukai video ini, bisa di-subscribe dan diaktifkan lonceng dan di-share. Baiklah, kita melangkah ke materi selanjutnya. Pokok tema dari materi kita yakni mengenai tentang perkembangan komputer, kemudian perkembangan hardware, serta perkembangan software. Nah, bahwa perkembangan komputer itu terjadi setahap demi setahap, ya, terjadinya evolusi. Kemudian komputer yang lebih baru umumnya mendukung komputer yang sudah ada, atau sebelumnya disebut sebagai backward compatible, di mana perkembangan komputer ini didasari dari evolusi, ya. Jadi evolusi di mana evolusi ini seiring berjalannya waktu, berkembangnya waktu, ya, sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Yang akan dibahas dari perkembangan komputer ini menyangkut mengenai perkembangan hardware dan perkembangan softwarenya, di mana perkembangan hardware dikelompokkan dalam era sebelum tahun 1940-an dan setelah tahun 1940, di mana kita melihat bahwa generasi komputer di 1833 sampai di tahun 2000-an mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana kita melihat bahwa di generasi 1833 yakni disebut sebagai generasi analytical engine. Nah, di tahun 1940-an sudah mulai melakukan regenerasi sampai di tahun 2000-an, nah sehingga menjadi portable seperti ini, yakni net dan intelligent based. Nah, selanjutnya di era sebelum tahun 1940-an, di mana ribuan tahun yang lalu, ya, sebelum Masehi, di Cina ditemukan abakus atau sempoah, yakni 1670-an oleh John Napier, di mana menciptakan sebuah metode logaritma, ya, tentang operasi penambahan atau pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, di tahun berikutnya, ini tahun 1642, ya, oleh Blaise Pascal menciptakan sebuah mesin hitung mekanik yang pertama, atau disebut sebagai mesin Pascalin, yang mana materi ini kemarin kita bahas, ya, di pertemuan sebelumnya tentang sejarah perkembangan komputer atau pengantar komputer. Nah, selanjutnya di tahun 1890 oleh Joseph Mary Jacquard, ya, membuat konsep Puchet, yakni membuat konsep yang melakukan tugas pada dua buah kemungkinan menghitung disebut sebagai lubang plong. Nah, selanjutnya di tahun era sebelum tahun, nah, di mana di era sebelum tahun 1940, baru pada tahun 1822, nah, oleh Charles Babbage yang digelar Bapak Komputer, atau yang telah merancang dinamakan difference engine. Selanjutnya dikembangkan oleh menjadi analytical engine pada tahun 1833. Nah, inilah cikal bakal terjadinya atau komputer pertama, ya, yang berukuran sangat besar. Dan di era setelah tahun 1940-an, ya, di mana generasi-generasi komputer sudah mulai berkembang hingga generasi pertama, ya, yakni 1940-an. Nah, generasi pertama ini disebut sebagai generasi ENIAC, di mana generasi ENIAC ini adalah komputer elektronik numerical integrator and kalkulator, ya, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik berbasis tabung hampa udara. Nah, bisa kita lihat bahwa generasi di era setelah tahun 1990-an ini, ya, ukurannya cukup besar, ya, dibanding
ukuran komputer yang ada pada di era sekarang, yang besarannya pun ukurannya pun sangat besar ya, membutuhkan daya listrik sebesar 140 sampai 174 kW. Bayangkan beratnya sampai 30 ton. Nah, jadi kalau panjangnya 30 meter, tingginya 2,4 meter, bisa kita bayangkan bahwa komputer di zaman era setelah tahun 1940 ya sampai 1959 itu besar sekali ukurannya. Kemudian di mesin von Neumann ya dikembangkan tahun 1945 oleh seorang ahli matematika, yakni John von Neumann, berhasil membuat berupa mesin EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer ya, dimana berkembangnya komputer hingga saat ini tidak terlepas dari peran John von Neumann. Nah, inilah gambar desain arsitektur mesin dan John Neumann ya sebagai mesin komputer elektronik modern pertama ini, yang terdiri dari beberapa klasifikasi di dalamnya, termasuk dari CPU-nya, Central Processing Unit, kemudian memori dan input-output system device-nya. Nah, kemudian pada tahun 1959 ya, seiring berkembangnya zaman ya, maka berkembang pula juga teknologi-teknologi baru, termasuk dari vendor-vendor IBM ya, di 605 versinya sampai IBM 701. Nah, di IBM 705 ya bisa kita lihat ya, ini adalah generasi komputernya. Ya, bayangkan kalau di zaman sekarang ada seperti ini, ya bisa kita bayangkan bahwa ini dulu adalah sebuah komponen daripada komputer itu. Nah, di era setelah tahun 1940-an ya, di komputer generasi kedua. Nah, di generasi kedua ini sudah diketahui di 1994, generasi kedua ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ya, sudah memiliki Fortran dan COBOL. Kemudian kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core ya. Nah, inilah sejarah-sejarah daripada era setelah tahun 1940-an atau disebut sebagai komputer generasi kedua. Nah, contohnya adalah UNIVAC 3 ya, atau UNIVAC SS80 sampai dengan generasi-generasi selanjutnya. Nah, di komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970-an, di mana memiliki ciri-ciri utama ya, menggunakan IC ya, kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat ya, kecepatannya pun hampir 10 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Jadi sudah mulai melakukan proses panjang ya, artinya sudah mulai lebih baik dibanding generasi-generasi sebelumnya. Selanjutnya di generasi-generasi berikutnya, yakni contoh-contohnya ya, bisa kita lihat saja, kita baca. Era setelah tahun 1940, di mana masuklah di era generasi keempat, yakni generasi 1970 sampai 1980-an. Nah, ditandai dengan ciri-ciri sudah menggunakan IC. Apa itu IC? Adalah integrated circuit ya, dimana pengguna IC ini di dalam generasi komputer keempat ditandai dengan LSC, yaitu Large Scale Integrator, yang merupakan pemadatan ya beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut sebagai chip. Ya, bayangkan chipnya berukuran sangat kecil ya, dahulunya sangat besar ya, hingga penggunaan LSC, Very Large Scale Integrator. Nah, ini perusahaan Intel pada tahun 1971 memperkenalkan mikrokomputer 4 bit yang menggunakan chip prosesor dengan nama 4004 ya, sampai dengan 8080. Selanjutnya di era chip prosesor 4004 ya, bisa kita lihat contohnya. Ya, jadi ini adalah chip juga prosesor 8008. Nah, inilah contohnya.
Kemudian kalau chip prosesor 8080 adalah seperti ini model chipnya. Nah, berikutnya si kelima 1980-an sampai saat ini ya. Dimana ciri-cirinya mulai dari sudah diproduksi lah komputer massal ya. Sudah memiliki prosesor, kemudian berbasis GUI yakni Graphic User Interface yang mendukung multimedia dan multi komunikasi. Nah, ditandai dengan tahun 93 ya. Diperkenalkanlah keluarga prosesor 586 yang dikenal dengan sebutan Pentium 1 dengan jumlah transistornya 3 sampai 3,1 juta untuk melakukan 90 MIPS. Apa itu? Million instruction per second. Kemudian dilanjutkan dengan generasi berikutnya yakni generasi Pentium, diikuti dengan Pentium 2, 3, dan 4. Nah, prosesornya ya, kepingan prosesornya bisa dilihat. Ada prosesor 8088 sampai 8086 dan prosesor 586 dan Pentium 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah otak daripada komputer itu. Nah, kita ketahui juga ya perkembangan komputer dari generasi ke generasi hingga saat ini, maka kita masuk di perkembangan perangkat lunaknya. Apa itu? Dimana perangkat lunak adalah perangkat abstrak ya, yang merupakan bagian utama selain hardware dari sistem komputer ya, dimana bentuk paling primitif dari perangkat lunak adalah menggunakan aljabar boolean yang dioperasikan dalam binary digit atau bit ya, yang bernilai 1 jika dia bernilai benar atau 0 jika dia bernilai salah atau off. Kemudian dikelompokkan menjadi 4 bit nibble ya, sampai 8 bit, 16 bit, 32 bit dan seterusnya. Dari dasar bilangan biner itulah sebuah program assembler dibentuk untuk membuat software-software yang lain. Nah, perangkat lunak yang ada di hingga saat ini dibentuk dari sebuah kode-kode biner, kemudian dikemas dalam sebuah bahasa mesin atau mesin language atau disebut juga sebagai bahasa assembler atau bahasa C ya. Dimana konsep dari software ini adalah perangkat lunak yang sudah diisi ya ataukah belum diisi di dalam sebuah struktur komputer ya. Masuk di perangkat lunak sistem operasi ya, ada beberapa jenis software komputer. Nah, yang pertama software sistem operasi atau disebut sebagai operation system atau OS ya, mempunyai dua fungsi utama yakni sebagai pengolahan seluruh sumber daya atau resourcing manager. Yang kedua juga sebagai penyedia layanan atau extended virtual machine, di mana dua fungsi ini merupakan pilar untuk bagaimana sistem operasi bisa bekerja. Nah, kita ketahui bahwa sistem operasi ini adalah induk software yang harus ada di dalam komputer sebelum menjalankan aplikasi-aplikasi tambahan. Kemudian yang kedua aplikasi seperti bahasa pemrograman, software program aplikasi, software paket aplikasi, software utilitas, serta software game-game dan software multimedia lainnya. Ini adalah software-software pendukung yang ada di dalam perangkat sistem operasi. Nah, fungsi utamanya yang pertama adalah sebagai resourcing manager ya, pengolahan seluruh sumber daya terdapat pada sistem komputer. Kemudian juga sebagai penyedia layanan, ya, menyediakan sekumpulan untuk pemakai atau user. Nah, sistem operasi pertama kali dikembangkan sekitar tahun 1954 ya untuk komputer IBM 701 ya. Nah, sistem operasi langsung terintegrasi dengan mesin komputer. Jadi dia bergabung dengan komputer dengan mesinnya. Jadi dia menyatu. Nah, ada pun beberapa contoh dari sistem operasi. Yang pertama adalah Unix, Linux, Windows, iOS, Android ya. Nah, kalau kita ketahui juga ada juga yang namanya yang kurang populer OS 360, CM/M ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa contoh sistem operasi yang populer dan sering digunakan saat ini.
Ciri yang pertama atau software pertama sistem operasi yang kita bahas adalah mengenai sistem operasi Unix ya. Muncul tahun 1969, dibuat oleh Ken Thompson dari Bell Lab ya. Tahun 1973 ditulis ulang menggunakan bahasa C ya. Di mana sistem operasi pertama yang ditulis oleh bahasa tingkat tinggi lebih mudah dimengerti dan dikembangkan. Kemudian cikal bakal munculnya sistem operasi lainnya seperti Sun Solaris, IBM OS 400 dan Linux. Nah, di mana dikembangkan juga 1991 oleh Linus Torvalds ya, mahasiswa Universitas Helsinki, berupa kernel untuk proses Intel 80368, merupakan turunan dari generasi Unix, di mana Linux ya menjadi populer. Jadi setelah turunannya Linux, muncullah Linux, di mana muncullah beberapa keunggulannya. Yang pertama adalah gratis ya, kemudian open source, terbuka, multi platform, multi user atau multitasking, kemudian secure, makin user friendly, di mana Linux ini adalah aplikasi yang terbuka ya, bisa kita otak-atik. Yang penting kita mencantumkan license atau siapa menjadi perubahnya ya dari asalnya, sehingga Linux ini bisa mampu kita berkreasi sendiri di dalam sistemnya. Di dalam Linux juga pula ya, dikenal dengan distro Linux, DL bundle dari kernel Linux. Ini adalah beberapa distro-distro atau program-program tambahan ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai Red Hat, Fedora, Debian, Ubuntu, Slackware, Backtrack, Madriva ya. Serta distro Linux berbayar, ada juga yang berbayarnya yaitu RHEL. Nah, umumnya biasa dipakai adalah beberapa distro-distro yang ada di dalam Linux, termasuk Red Hat, Debian, dan Ubuntu. Biasanya untuk dipakai pemrograman ataukah sistem operasi untuk server. Selanjutnya sistem operasi Windows ya. Jadi Windows ini adalah sistem operasi yang sering kita jumpai ya, baik di kantor-kantor maupun individu, perusahaan-perusahaan, di mana Windows ini pertama kali muncul tahun 1985 dengan versi 1.0. Sudah berbasis GUI. Apa itu GUI? Graphic User Interface. Ya, berasal dari pengembangan DOS, di mana Windows menjadi sangat populer sejak kehadiran Windows 95. Relatif stabil sejak versi Windows 98 hingga saat ini populer Windows terakhir, Windows 10. Adapun generasi-generasi dari Windows ini adalah Windows 1.0 ya, di 1985 di bulan November. Ada beberapa generasi di dalamnya ya, sampai generasi Windows 10. Nah, ini 30 September 2014. Nah, inilah adalah beberapa generasi-generasi daripada Windows itu. Yang kita ketahui sebagai vendornya adalah ownernya, yakni Bill Gates ya. Kemudian Android, sistem operasi perangkat mobile Android adalah salah satu yang populer, yang banyak digunakan oleh orang-orang di dunia. Nah, berbagai versi Android ini telah dirilis untuk meningkatkan performa ya. Biasanya kalau Android berbasis Android lebih banyak diperuntukkan untuk perangkat yang sifatnya mobile seperti smartphone ya. Dimana Android ini adalah sistem operasi yang sangat-sangat baik untuk kalangan pengguna perangkat mobile, sehingga sistem operasi Android berasal dari Droid ya, didirikan tahun 2003, kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 17 Agustus 2005
Ya, sehingga dengan pengembangan platform perangkat seluler dengan menggunakan kernel Linux dari perkembangan Android yang tidak sebenarnya ini kamu bisa belajar bahwa proses yang terpenting di dalam Android. Adapun beberapa generasi dari Android itu, yaitu yang pertama adalah generasi Cupcake ya, ini generasi 1.5. Kemudian generasi kedua dan Donut ya 1.6. Ya, kalau kita melihat ini generasi-generasi Android ini dari kata-katanya rata-rata adalah kata-kata atau bahasa-bahasa yang mudah kita pahami ya. Nah, sehingga generasi terakhir ini generasi 10 ini ya. Kemudian berikutnya, nah di generasi sistem adalah generasi Macintosh OS, nah, di mana sistem operasi ini adalah singkatan dari Macintosh Operation System ya, atau Mac OS adalah sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan personal komputer berbasis IBM ya, diperkenalkan pada tahun 1984. Ya, Mac OS sejak tahun 2006 telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86. Ya. Macintosh Operation System atau sistem operasi Macintosh ini adalah sistem operasi yang digunakan untuk mengoperasikan komputer notebook Apple ya, Macintosh. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan Graphic User Interface atau GUI. Ya, orang-orang yang penting dalam Macintosh yakni Bill Atkinson, Jeff Raskin, Audrey Hershfield. Komputer dinamakan berdasarkan Macintosh jenis-jenis Apple yang disukai oleh Jeff Raskin. Jadi inilah cikal-cikal bakal dari generasi Macintosh. Beberapa generasi dari Macintosh OS ya yang diperuntukkan untuk generasi di Mac OS-nya dari tahun 97 sampai 2009 ya. Nah, di mana kita melihat bahwa generasi pertama itu ya sehingga generasi terakhir di 2019 sebenarnya sampai di generasi Mojave. Nah, sekarang juga sudah masuk ke versi Catalina. Jadi saya belum memasukkan untuk updatean generasi OS Catalina. Nah, kemudian juga kita masuk ya di perangkat lunak sistem aplikasi, di mana bahasa yang digunakan untuk pemrograman komputer dibagi menjadi 3 level bahasa, yaitu bahasa tingkat rendah atau low level language. Nah, contoh bahasa mesin atau machine language, di mana bahasa tingkat menengah disebut sebagai middle level language. Ya, contohnya adalah assembler. Nah, kalau ada juga yang adalah bahasa tingkat tinggi high level language. Contohnya adalah Pascal, Fortran, COBOL, Basic. Kemudian bahasa yang berbasis XBase atau Visual dan Net. Nah, paket aplikasi merupakan software aplikasi yang berupa seperti Microsoft ya, Excel, Word, PowerPoint, CorelDRAW, Photoshop dan masih banyak lagi. Ini adalah merupakan program-program berbasis paket. Kemudian ada juga program bahasa pemrograman ya. Bahasa yang digunakan untuk memprogram komputer. Jadi berbeda juga dengan jenis-jenis aplikasi berdasarkan bahasa pemrograman. Jadi lebih diperuntukkan untuk penggunaan komputer berbasis pemrograman bahasa. Nah, kemudian level bahasa pemrograman ada yang tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Bahasa tingkat rendah ini adalah bahasa mesin ya. Nah, dibentuk dengan kode-kode mesin, sulit dipelajari. Bahasa tingkat menengah yang contohnya adalah bahasa assembler, masih sulit dipelajari walaupun masih lebih mudah
dibanding dengan bahasa mesin, serta belum terstruktur. Nah, kemudian yang terakhir, bahasa tingkat tinggi, yakni mirip seperti bahasa manusia, relatif lebih mudah dipelajari. Ya, biasanya bahasa yang sudah support dengan multitasking atau multi voice suara. Nah, yang terakhir ya, sebagai penghujung materi kita, ya kita berikan evaluasi atau tugas ya. Bisa teman-teman bisa dipelajari atau mencari sumber-sumber kajian mengenai tentang sejarah singkat mengenai sejarah perkembangan komputer ya, serta juga gambarkan perkembangan hardware dan software dari masa ke masa hingga saat ini. Jadi saya rasa itulah materi singkat mengenai perkembangan komputer dan generasi-generasi dan pengklasifikasian komputer ya, mulai dari pengklasifikasian perangkat kerasnya, kemudian perangkat lunaknya, hingga komputernya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.